Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyu Nur Aini dengan stambuk L13122339. Saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Hutan, dengan judul materi yaitu Peranan Sumber Daya Hutan dalam Perekonomian. Peranan sumber daya hutan sebagai penggerak perekonomian. Sumber daya hutan memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu penggerak ekonomi dan sangat berpengaruh terhadap pendapatan suatu negara. Peran sumber daya hutan sebagai penggerak ekonomi suatu negara terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, peranan sumber daya hutan sebagai penghasil devisa. Yang kedua, peranan sumber daya hutan sebagai penggerak sektor ekonomi lainnya. Yang ketiga, peranan sumber daya hutan dalam penyediaan lapangan kerja. Yang keempat, peranan sumber daya hutan dalam meningkatkan pendapatan nasional. Yang kelima, peranan sumber daya hutan dalam pelayanan jasa lingkungan. Peran sumber daya hutan tersebut dikarenakan sifat produk sumber daya hutan sebagai berikut. Yang pertama, kayu merupakan produk multiguna, sehingga diperlukan banyak jenis industri dan produk kayu hampir selalu berperan pada setiap tahapan perkembangan teknologi dan perekonomian. Yang kedua, konsumsi hasil hutan, kayu dan bukan kayu, relatif stabil dan investasi usahanya relatif kecil, serta pengembalian modalnya dapat cepat kembali pada areal hutan alam. Yang ketiga, mendorong berkembangnya ekonomi pedesaan, karena sifat produk sumber daya hutan tersebar dan volume produksinya besar, biaya angkut tinggi, sehingga dapat menciptakan kegiatan ekonomi di permukiman dekat kawasan hutan. Yang keempat, industri hasil hutan relatif lebih mudah didirikan. Biasanya tidak memerlukan input teknologi tinggi dan skala usaha tidak terlalu besar. Alternatif peningkatan peran sumber daya hutan dalam perekonomian di Indonesia. Potensi sumber daya hutan yang harus dimanfaatkan secara efektif dan optimal yaitu: yang pertama, landscaping, jasa lingkungan atau fenomena alam. Yang kedua, hutan dan transfer nilai karbon. Yang ketiga, pemanfaatan keragaman hayati hutan. Yang keempat, hutan dan transfer nilai air. Yang kelima, pencegah perubahan iklim global secara ekstrim. Yang keenam, pemanfaatan hasil hutan kayu. Yang ketujuh, transfer nilai hutan sebagai sumber dana mandiri dalam pengelolaan hutan. Kebijakan ekonomi makro hubungannya dengan peran sumber daya hutan. Kebijakan pemerintah dalam ekonomi makro akan turut mempengaruhi kinerja pengelolaan hutan, dapat memberikan dampak negatif dan juga dapat memberikan dampak positif bagi pelestarian hutan dan peningkatan peranan ekonomi sektor kehutanan. Kebijakan ekonomi makro adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan fiskal, pajak dan subsidi. Yang kedua, kebijakan moneter. Yang ketiga, kebijakan pertumbuhan ekonomi. Beberapa kasus dampak kebijakan ekonomi makro terhadap sektor kehutanan. Yang pertama, kebijakan perizinan dan penarikan pajak pada hutan milik masyarakat, hutan rakyat, menyebabkan pemilik hutan rakyat tidak mampu memperoleh izin penebangan kayu dan kesempatan tersebut digunakan oleh pengusaha kayu.
sehingga pemilik hanya mampu menjual kayunya dalam harga kayu yang rendah dan tidak menguntungkan petani. Yang kedua, kebijakan pemerintah pada awal pembangunan Indonesia pada tahun 1970-an dengan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang mendorong investasi pada pengusahaan hutan alam di luar Pulau Jawa melalui penanaman modal dalam negeri dan PMA telah berhasil mendorong bangkitnya dunia usaha sektor kehutanan sehingga menyerap tenaga kerja, PDB meningkatnya kegiatan industri dan jasa sektor kehutanan. Pembahasan salah satu penelitian kebijakan ekonomi makro hubungannya dengan sumber daya hutan. Judul penelitian implementasi program pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat dalam berperspektif pemberdayaan masyarakat desa hutan di Kabupaten Blora. Tujuan penelitian yang pertama, mendeskripsikan implementasi program pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat desa hutan. Yang kedua, menentukan peranan kelembagaan masyarakat desa hutan dan faktor-faktor yang mempengaruhi program pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat. Yang ketiga, memberikan rekomendasi dan arahan perbaikan terhadap implementasi program pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat di KPH Cepu Kabupaten Blora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat di Kesatuan Pemangkuan Cepu Kabupaten Blora masih terbatas pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan bagi hasil non-kayu. Peranan lembaga masyarakat desa hutan Wanatani Makmur dan Jati Bagus dalam program pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat kurang maksimal karena masih bersifat pasif dan bergantung pada hasil dalam melaksanakan semua kegiatan. Rekomendasi dalam implementasi program pengelolaan hutan bersama masyarakat dilakukan dengan pengembangan usaha produktif masyarakat desa hutan, penguatan kelembagaan dan pola kemitraan antara masyarakat desa hutan dengan perhutani di Kesatuan Pemangkuan Hutan Cepu Kabupaten Blora. Kesimpulan, sumber daya hutan memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama di Indonesia yang memiliki luas hutan yang besar. Pengelolaan hutan dengan cara yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dapat membawa manfaat ekonomi yang lebih lama dan lebih berkelanjutan. Pengamatan dan peran sumber daya hutan dalam perekonomian di Indonesia dapat membawa manfaat yang lebih luas, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat hutan, peningkatan kinerja sektor kehutanan, dan peningkatan pendapatan negara. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.